2, 1, 0. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Dr. Leni Mutiara Ambarita SH MKN, mengampu bidang mata kuliah Hukum Bisnis di Universitas Simalungun. Adapun pemaparan ini dibuat untuk PDD UKTPT gelombang 4 sertifikasi dosen yang dilaksanakan oleh LL Dikti. Saya akan memaparkan beberapa pembelajaran untuk bidang hukum bisnis. Pada mata kuliah bidang ini akan dipelajari masalah teori-teori dasar tentang hukum dagang, bentuk-bentuk perusahaan, penyelesaian sengketa, kepailitan, dan juga untuk anti monopoli dan persaingan usaha. Pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengenal dasar hukum, prinsip-prinsipnya, teori dan praktek dalam bidang hukum bisnis. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, memiliki kreativitas dalam berkarya, memiliki pemikiran yang kritis, analisis dan tajam di dalam masyarakat dalam penyelesaian bidang sengketa bisnis. Selain itu, mereka juga diharapkan untuk dapat membuat satu draft dalam bidang hukum bisnis dalam kasus-kasus hukum yang akan ditangani di masyarakat. Pada pertemuan pertama, saya akan memaparkan yaitu yang pertama saling mengenal, memaparkan kontrak kerja yang akan dikerjakan, dan ada juga di dalamnya saling kenal mengenal. Lalu di dalam perkuliahan itu akan ada makalah, diskusi makalah seperti presentasi di antara mahasiswa supaya mereka saling mengenal dan mereka bisa bekerja sama serta mereka boleh lebih belajar di rumah di dalam makalah-makalah presentasi yang akan mereka buat. Adapun contoh dari pemaparan saya dalam pertemuan tatap mata kuliah di kali ini adalah tentang presentasi mahasiswa dalam mata kuliah di kelas. Terima kasih, semoga perkenalan diri ini boleh dipakai untuk PDD UKTPT. Salam. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pagi Bu. Kita mulai hari ini akan mulai lagi untuk presentasi kita kelompok yang berikutnya ya, kelompok 4. Minggu lalu kita sudah masuk di kelompok 3 dan ini kelompok 4 akan kita mulai dengan teman-teman kita yang sudah menyediakan bahan pemaparannya. Kita panggil untuk kelompok 4 ke depan memulai presentasinya. Silakan. Teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai perkembangan penerapan hukum MKM dalam pemulihan pasca pandemi COVID-19. Sebelumnya kami sudah share materi. Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan adat, kalangan muda sekalipun. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari orang membutuhkan makanan. 2. Usaha fashion. Selain makanan, UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati. Setiap tahun, mode French fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. 3. Usaha agribisnis. Siapa bilang usaha agribisnis di bidang pertanian harus bermodalkan tanah yang luas? Anda bisa memanfaatkan karangan rumah yang disulap menjadi lahan agribisnis yang menguntungkan. 1. Kesadaran inovasi. Usaha itu sederhana memiliki kesempatan untuk memiliki ide baru dan teknis, berbeda dengan sistem operasional bisnis yang besar. UMKM lebih mudah membuat banyak inovasi yang kreatif. Dengan ide yang segar, pelaku bisnis dapat lebih mudah masuk ke target pasar dan menarik minat konsumen untuk membeli. 2. Fokus pada satu bidang.
kecil dan menengah dapat dimulai walau dengan modal yang kecil. Hal ini berpengaruh dengan pengeluaran biaya operasional karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil. Untuk itu jika kita pelaku usaha tidak bisa mengelola dananya, maka pelaku usaha bisa gagal dalam mengembangkan bisnisnya. 2. Tenaga minim untuk menjalankan bisnis secara profesional. Segala kemungkinan digital yang mungkin dapat membantu mengembangkan UMKM itu sendiri. Berikut beberapa cara yang dapat kami lakukan. 1. Susun taktik pemasaran digital. Hal yang perlu dilakukan seorang UMKM pada masa pandemi selain menyusun taktik keuangan yaitu menyusun taktik pemasaran digital buat memudahkan. Pemerintah mendorong UMKM masuk ke platform digital menghasilkan bangga buatan Indonesia yang mengajak masyarakat untuk menggunakan produk lokal. Usaha pemerintah untuk mendorong UMKM berjualan online dan terus tumbuh selama pandemi tidak berhenti di situ. Kemenko UMKM menyediakan platform pelatihan agar pelaku UMKM bisa belajar secara online dan bisa mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan. Digitalisasi akan memudahkan pelaku usaha dalam memberikan sesi. Baik, nama saya Frans Kennedy Sanai. Saya di sini akan bertanya tentang kalau jualan online itu termasuk UMKM atau enggak? Saya akan bertanya, menurut kalian jenis usaha apa yang memiliki pendapatan besar dengan tenaga dan waktu yang kecil? Saya ingin bertanya, coba Anda jelaskan apa saja langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk membantu pelaku UMKM agar tetap bertahan dan berjalan di era masa pandemi sekarang. UMKM itu menjualnya sistemnya online, contohnya jualan ke TV itu kan banyak di Shopee dijual atau di Facebook atau sebagainya. Jadi UMKM jualan online juga ada. Termasuk sebagai UMKM. Berarti ya. Menurut saya akan menjawab pertanyaan dari usaha apa dengan tenaga kecil tapi punya banyak. Kayak sebenarnya semua usaha itu punya Apa saja yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produk UMKM dalam era pandemi? Pemerintah berupaya menyediakan sejumlah stimulus melalui kebijakan restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal, keringanan pembayaran tagihan listrik, dan dukungan pembiayaan lainnya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijoyo Momohirso dalam keynote speech-nya pada webinar pemulihan ekonomi di sektor UMKM nasional. Pandemi COVID-19 mengubah perilaku konsumen dan peta kompetensi bisnis yang perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha, seperti adanya pembatasan kegiatan. Konsumen lebih banyak melakukan aktivitas di rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Yang dilakukan UMKM kan, seperti jualan online. Jadi aku tanya, apa aja kesulitan-kesulitan yang dialami pelaku UMKM? Oke, saya jawab. Kesulitan di UMKM ini diantaranya adalah modal yang terbatas dan kemungkinan para pedagang belum mengenal yang namanya digital marketing. Di situ mungkin sama-sama lah mungkin biar supaya bisa menyalurkan kita kepada orang itu biar tahu digital marketing itu seperti apa, biar sama-sama memajukan UMKM. Oke, mudah kasih. Seperti yang kita tadi langkah-langkah pemerintah. Nah, kalian menjawab di situ pemerintah ada melakukan penambahan modal atau bantuan modal. Jadi kenapa bermasalah lagi dengan modal? Padahal sudah rata-rata kan di sekarang itu banyak yang dibantu modal UMKM. Seperti kemarin kan hampir jumlahnya 2.400.000 secara bertahap. Jadi kenapa dia ada permasalahan modal? karena kan sistem penjualannya juga nanti kan semua di rumah aja ya, kalau dari mana-mana mungkin orang juga nggak bisa beli ataupun yang kayak dibilang nggak ngerti online, jualan online kan ya jadi tutup dulu sementara. Kan kayak orang-orang tua mungkin nggak punya gadget canggih, jadi dia nggak ngerti kayak mana caranya jualan online. Ya mungkin dia sementara waktu PPKM itu dia nggak jualan, otomatis dia nggak punya modal untuk jualan lagi. Dan bantuan itu pun juga tidak merata, ada yang dapat dan tidak. Kemampuan dengan Orangnya. Masih di sini untuk makalahnya apa yang harus kita tahu? Kita kan berbicara hukum dalam bisnis, artinya hukum bisnis. Di dalam bisnis itu pasti ada hukum, ya kan? Ada hukum. Nah, di sini kita hanya bercerita tentang perkembangan
perdagangan tersebut UMKM ya, perkembangan perdagangan UMKM dalam pemulihan pasca pandemi. Nah, bagaimana supaya makalah ini lebih baik lagi? Cobalah ditinjau lagi, UMKM itu pasti ada peraturannya. Jadi ada peraturannya yang mengatur UMKM, ada yang mengatur UKM. Masukkanlah ke sini. Artinya kalau kita membuat satu bentuk makalah atau satu bentuk tulisan karena kita fakultas hukum, maka cara pandang kita harus terhadap peraturan. Apakah peraturan-peraturan yang ada itu yang telah dibuat oleh pemerintah berjalan di masyarakat dalam aplikasinya? Misalnya nih, untuk pemulihannya, kira-kira peraturannya yang cocok ke sini kanlah, ya kan? Terus masalah pinjaman, masalah yang terjadi di lapangan, pasti semua ada aturan main. Kita semua ada aturan main pasti. Mulai dari bangun tidur, lipat selimut, mandi, pasti kan ada aturan mainnya. Nah, begitu juga yang begini. Lalu kalau mau kita lihat dari masalah yang kalian buat di sini, bagaimana strategi UMKM dalam mencapai target dan mampu menghadapi kondisi new normal. It's okay untuk kesimpulannya, tapi tetap kita masukkan bahwa dari segi peraturannya itu apakah target itu sudah terpenuhi. Jadi kita selalu mengkaitkan makalah kita itu dengan peraturan yang ada. Yang pertama, yang kedua, apakah dia sinkron? Kalau dia sinkron, apakah dia teraplikasi? Kalau belum teraplikasi, itulah gunanya nanti di kesimpulan itu dikasih tegurannya atau sarannya, ya. Jadi untuk makalah ini, ya perbaikannya memang itulah pembahasan, dan kalau boleh ini tambahilah halamannya dan daftar pustakanya. Nah, kalau daftar pustaka kan bisa kita lihat bahwa kalau sudah ada di situ peraturan berarti undang-undang nomor sekian. Jadi semua yang kita masukkan ke dalam sebuah makalah itu, mau dia undang-undang, mau dia quotes, kan adanya quotesnya misalnya, atau catatan kaki namanya. Kalau sekarang bahasa kerennya quotesnya, gitu kan? Buatkan dia halaman berapa, pengarangnya siapa, tahun berapa, gitu ya, di daftar pustaka supaya bagus. Oke, kelompok 4 boleh diperbaiki nanti nih ya.